Amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk kita memuliakan dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab suci kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5, dan kita akan membaca ayat 18 sampai ayat 19. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yeshua bagi kamu. Janganlah memadamkan roh. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, pernah ada orang yang bertanya kepada saya. Dia berkata begini, saudara, kalau kita mengucap syukur, itu kira-kira apa bisa lama? Bukankah mengucap syukur paling kita hanya bisa berkata cuma 1 menit atau 2 menit paling lama? Bagaimana tuh? Nah, kalau kita membaca ayat ini, saudara, mengucap syukur itu bukan cuman kita hanya berkata, ya Tuhan, saya mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan hal-hal yang baik untuk hidup saya. Dalam nama Yeshua, amin. Enggak begitu, saudara. Tetapi kita bisa mengucap syukur itu bisa lama. Nah, apa sebetulnya tujuan kita mengucap syukur? Di sini Rabi Saul sudah memberikan penjelasan bahwa dengan kita mengucap syukur, maka roh kita itu tidak akan padam, saudara. Maka di sini dikatakan janganlah memadamkan roh. Artinya ketika kita sudah mulai tidak ada lagi ucapan syukur, maka energi-energi yang buruk, energi-energi yang negatif, dialah yang akan masuk dan menguasai kita. Sebenarnya, saudara-saudara, kita bisa mengucap syukur itu seharian penuh. Sehingga aura kita itu akan memancarkan kekuatan Tuhan. Saat kita setir mobil, bisakah kita mengucap syukur? Bisa saja. Dan mengucap syukur itu tidak harus dengan mata yang tertutup. Tidak harus. Kenapa sih kok kita mengucap syukur atau kita berdoa itu matanya harus ditutup? Saudara tahu enggak tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya supaya kita bisa konsentrasi. Tidak terganggu dengan situasi yang ada di kiri kanan kita. Itu sebetulnya tujuan berdoa itu mata tertutup. Tetapi selama kita bisa konsentrasi dengan baik, setir mobil pun kita bisa mengucap syukur. Bahkan kita bisa memberikan kata-kata dalam ucapan syukur. Misalnya, Tuhan, saya bersyukur karena Engkau memberi kemampuan untuk saya bisa setir mobil. Nah, itu saja sudah mengucap syukur. Karena begitu banyak orang yang punya mobil tetapi tidak bisa setir. Kita juga bisa mengucap syukur saat melihat pemandangan yang bagus. Kita bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku bisa menikmati pemandangan yang indah, aku bisa menikmati udara segar. Itu baru mengucap syukur pada saat kita setir mobil. Apalagi kalau kita tidak setir, lebih nyaman lagi dalam kita mengucap syukur, saudara. Ketika kita memasak, bisakah mengucap syukur? Bisa saja. Kita memasak, kita bersyukur, Tuhan Engkau beri kemampuan untuk saya bisa memasak. Tuhan beri kemampuan sehingga masakan saya itu bisa dinikmati orang dengan nikmat. Itu mengucap syukur.
Mungkin kalau saudara besok ke rumah sakit, saudara juga bisa mengucap syukur dengan berkata, Tuhan, saya bersyukur, saya sehat. Kalau saya lihat di depan saya ada orang yang memakai oksigen untuk nafas saja harus bayar. Nah, kalau saya disuruh bayar tiap hari mau berapa miliar, saudara? Dari dulu sampai sekarang. Tuhan kasih nafas segar. Pagi hari kita bisa menikmati udara sejuk. Itu kan pemberian Tuhan yang gratis, saudara-saudara. Kemudian saat kita mencuci pakaian, bisakah kita mengucap syukur? Tentu saja bisa, saudara-saudara. Jadi kita bisa mengembangkan kata-kata kita bisa mengembangkan pola pikir kita dalam kita mengucap syukur. Melakukan segala pekerjaan apapun. Jadi melalui renungan pagi ini, saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama sering-sering kita mengucap syukur. Salah satu contoh orang yang selalu mengucap syukur, orang yang selalu memuji Tuhan, itu adalah Daud, saudara. Di dalam kitab Tehillim pasal 34 ayat 2-3, Daud katakan demikian, Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu, kepujiannya senantiasa ada di mulutku, jiwaku akan bermegah dalam Yahweh, orang yang rendah hati akan mendengar dan bersukacita. Nah, ini memang ada kata yang saya rasa agak kurang tepat, kata aku mau memberkati Yahweh. Karena saya coba untuk melihat teks dari aku mau memberkati Yahweh, itu di sini dalam teks bahasa Ibrani dikatakan Yahweh tit halel nafsi. Yang sebetulnya kalau diterjemahkan, ya, kata Yahweh tit halel nafsi itu artinya aku mau memuji Yahweh dengan jiwaku. Perhatikan kata nafsi, nafsi itu jiwa, ya, seluruh kehidupan jiwa kita. Kenapa saya katakan kata memberkati Yahweh itu agak kurang tepat? Karena biasanya kata berkat, kalau Yahweh memberkati manusia, itu menggunakan kata barak, ya, baruk, berak, itu memberkati, saudara-saudara. Tetapi di sini menggunakan kata tit halel. Halel itu artinya memuji, artinya memuliakan. Nah, memberkati saat orang itu memberikan sesuatu. Nah, kata memberkati itu kalau Tuhan memberkati manusia, itu selalu menggunakan kata barak atau baruk. Sementara di sini dikatakan tit halel. Jadi sekali lagi kata aku memberkati Yahweh ini agak kurang tepat, saudara-saudara. Yang tepat adalah aku memberikan pujian dalam jiwaku, ya, untuk Bapa Yahweh. Nah, kita bisa mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu juga sama saja memuji Yahweh dengan jiwa kita. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita ngomong mengucap syukur, itu kita kasih energi. Jangan cuman kita ngomong di mulut, tetapi mungkin pikiran kita kemana-mana. Itu enggak cocok, saudara. Misalnya kita berkata, Tuhan, aku bersyukur pagi ini aku diberi kesehatan. Bisa enggak kita rasakan bagaimana kasih Bapa, pagi hari kita sehat, kita bisa datang kepada Bapa Yahweh. Coba saudara praktekkan, ya, di dalam mengucap syukur kepada Bapa, nanti ada banyak hal yang sangat luar biasa yang akan saudara dapatkan. Contoh misalnya, saat saudara tidak memiliki pekerjaan,
Ketika saudara mengucap syukur, maka saudara akan memancarkan aura yang cerah, yang membuat orang itu bisa tertarik untuk memberi saudara pekerjaan, untuk memberi saudara sesuatu. Nah, ini pentingnya kita mengucap syukur, saudara-saudara. Makanya kalau orang bertanya, apa saya bisa mengucap syukur lama, mengucapkan syukur kepada Tuhan? Paling kan saya bisa, Tuhan saya mengucap syukur. Ya karena kita merasa kurang materi. Tetapi sebetulnya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya tunjukkan beberapa materi bagaimana kita mengucap syukur. Yang pertama, kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bisa saja berkata, Bapa Yahweh, terima kasih, aku sudah diselamatkan oleh Engkau. Ada begitu banyak orang yang sulit untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Ini baru kita bicara keselamatan. Kita mengenal namanya, juga kita bersyukur. Saya setiap saat, saya bersyukur karena kita diberitahu nama Bapa Yahweh. Justru 17 tahun yang lalu, 18 tahun ya, sekarang sudah tahun 18. Di tahun 2000 itulah kita mengenal nama Bapa. Kita bersyukur, saudara. Nah, kalau kita sudah mengerti nama Bapa, pernahkah saudara terpikir bahwa nama itu bukan sekedar kita kenal, tetapi ada terkandung keselamatan di dalamnya. Tetapi anehnya, ini anehnya saudara, banyak orang yang sekalipun sudah mengenal nama Bapa, tapi anaknya dibiarkan tidak mengenal namanya. Atau bahkan mungkin diajak untuk pergi ke gereja-gereja Kristen pada umumnya. Saya bukan anti dengan gereja Kristen, tidak saudara. Tetapi kita sadar nggak kalau kita menaruh anak kita di gereja di mana nama sesembahan lain itu disebut, kita sama saja membinasakan anak kita. Sadar nggak kita di situ? Kalau kita memang ngerti tentang keselamatan hanya melalui nama Yahweh, saya yakin kita tidak akan ceroboh. Karena di luar nama itu, tetap saya mengatakan mustahil manusia bisa selamat. Mustahil, saudara. Saya tidak peduli, terserah orang mau ngomongin saya apa. Saya mengerti, saya beriman, dan saya akan pegang teguh nama Bapa. Kemudian ketika kita bisa beribadah, kita pun sebetulnya juga bisa bersyukur. Selama dalam perjalanan kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya diberi kesempatan untuk beribadah. Coba saja saudara lihat di negara-negara komunis, orang untuk beribadah saja mesti ngumpet-ngumpet. Nggak usah jauh-jauh di negara komunis lah, di negara Indonesia yang katanya negara Pancasila. Itu saja banyak gereja-gereja yang dihancurkan. Orang mau ibadah dianiaya. Nggak usah kita lihat di negara komunis, di negara Pancasila pun masih banyak seperti itu, saudara. Tapi kalau kita bisa beribadah dengan bebas, kita juga perlu mensyukuri. Kemudian ketika kita masih sehat dalam perlindungan Tuhan, itu juga kita perlu bersyukur. Kita hidup merasa terberkati, kita tidak kekurangan, itu pun kita bersyukur. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hidup kita kekurangan? Kita pun juga tetap bersyukur. Makanya dengan kita bersyukur, sebetulnya di dunia alam yang tidak kasat mata, itu kita sedang menarik sesuatu, saudara. Apa sih yang kita tarik? Ya yang kita syukuri.
Ketika kita berkata, Tuhan saya bersyukur Engkau memberkati aku, berarti di dunia alam roh kita sedang menarik berkat itu turun atas kita. Jadi jangan berhenti-berhentinya kita bersyukur. Kemudian kita juga bisa bersyukur karena kita hidup di zaman modern, semua serba mudah. Saya kasih tahu saudara, hidup saudara, sekalipun kita bukan seorang raja, kita lebih nyaman dari seorang raja loh. Coba saudara renungkan sejenak. Raja yang terkaya di atas muka bumi ini namanya siapa tahu? Salomo. Tapi tahukah saudara, saat Salomo hidup, dia tidak bisa menikmati listrik. Malam hari gelap pakainya obor, saudara. Mana ada listrik zaman Salomo? Ada? Nggak ada. Mau pergi saja naik andong. Ya. Kita bisa naik mobil kemana-mana. Apa kita bukan hidup di zaman lebih enak dari Salomo? Kita mau pergi ke Israel, naik pesawat. Salomo dulu, kalau mau pergi kemana? Naik kapal, saudara. Makanya saya katakan kita kan menikmati hidup lebih nyaman daripada Salomo, saudara. Nah itu juga perlu kita syukuri. Kemudian kita hidup tinggal di negara yang aman, yang tidak berada dalam kancah peperangan. Sekalipun negara ini diperangi terus oleh para koruptor, tapi setidak-tidaknya kita hidup di negara yang aman. Kita tidak perlu was-was keluarga saya besok kena bom atau tidak. Enggak perlu kita was-was. Jadi kita bisa mengucap syukur dalam setiap waktu. Enggak ada lagi alasan saya enggak punya bahan untuk mengucap syukur. Saya kasih bahan nih sekarang. Saudara bisa merenungkan setiap waktu. Sehingga pikiran kita tidak kosong, tidak dikuasai oleh setan. Kita bisa memancarkan energi-energi positif. Kemudian saudara-saudara, saya juga punya satu metode yang dulu mungkin kalau saya tidak lupa itu sekitar tahun awal-awal saya melayani. Saya sudah punya atau memiliki filosofi tentang 5 jari, saudara. Ya, itu mungkin sekitar tahun 90-an ya, saya pernah menyampaikan khotbah tentang 5 jari, saudara-saudara. Itu juga bisa menjadi bahan ucapan syukur. Mungkin saudara bertanya, loh, maksudnya apa? 5 jari ini pun sebetulnya bisa dipakai untuk filosofi dalam kita mengucap syukur dan kita mendoakan orang lain. Contoh misalnya, ini apa saudara? Jempol. Nek jempol itu kan orang ngomongnya, oh ini jempol. Tapi namanya apa? Ibu jari. Nah kata ibu jari, itu kita bisa ambil kata kuncinya, yaitu ibu. Atau kita bisa kembangkan orang tua kita. Kita perlu mendoakan mereka supaya mereka tetap sehat. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak punya orang tua? Ya mungkin kita bisa mendoakan orang yang kita tuakan. Itu bisa kita doakan. Itu menjadi bahan untuk kita berdoa. Kemudian setelah ibu jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini kita bisa diingatkan. Yang sering memakai telunjuk itu biasanya siapa? Seorang pemimpin, seorang guru. Jadi ketika saudara berdoa, saudara ingat 5 jari saja, itu kita sudah bisa mengembangkan doa kita. Untuk mendoakan orang tua kita atau orang yang kita tuakan. Kita bisa berdoa untuk para pengajar. Karena pengajar itu yang suka nunjuk-nunjuk gitu loh.
yang suka nasehatin kita, itu bisa kita bawa dalam doa. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan, saudara. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang mengajar kehidupan kita, sekalipun itu bukan orang tua. Kalau saya pagi ini berdiri, ini juga saya mengajar. Saudara juga bisa ingat saya untuk mendoakan saya. Iya toh? Saya tidak tahu apakah saudara berdoa untuk saya atau tidak. Berdoa ya. Saya minta tolong doakan saya supaya saya dikasih kesehatan, dikasih hikmat untuk saya bisa membagikan kebenaran firman. Ya, ini baru telunjuk. Sekarang jari tengah, saudara. Jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi. Ya. Nah, kalau dibilang jari yang paling tinggi, itu bisa kita berbicara tentang pimpinan. Kita bisa berdoa untuk pemimpin kita, presiden negara kita, atau mungkin pimpinan perusahaan kita. Mungkin saudara protes, oh pimpinan perusahaan saya orangnya kejam. Enggak peduli, kita tempatkan porsi kita. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, berdoa saja. Sekalipun orang itu mungkin wah pelitnya luar biasa, gaji kita juga sering telat-telat, enggak apa-apa, doakan saja. Wong kita mendoakan dia ya kita enggak membayar. Betul ya saudara? Doakan saja dengan hati yang tulus. Itu kalau kita melihat jari tengah. Artinya sesuatu yang tinggi, itulah yang kita doakan. Mungkin juga orang tua kita, itu juga bisa karena dia pimpinan tertinggi dalam rumah tangga kita, atau suami kita, itu pun bisa kita doakan, saudara. Kemudian jari manis, ya jari manis ini, yang di sampingnya kelingking, itu adalah jari yang lemah sebetulnya, saudara. Dan itu bisa memiliki filosofi, yaitu kita mendoakan orang-orang yang sedang mengalami kelemahan. Kita bisa tanya orang-orang yang mengalami kelemahan itu yang seperti apa? Orang yang sedang bimbang, itu juga lemah. Betul ya saudara? Kalau orang bimbang kan lemah, ya kan? Orang yang sedang mengalami kesulitan, nah saudara bisa berkembang terus itu. Hanya cuma bicara 5 jari saudara. Kemudian orang yang memiliki beban yang sangat berat, itu juga bisa saudara doakan. Orang yang sakit, ini kan orang yang lemah semua. Sakit itu kan lemah fisiknya, kita doakan saudara. Kemudian orang yang ekonominya ancur-ancuran atau orang yang miskin, itu juga orang yang lemah. Para janda yatim piatu itu juga orang yang lemah. Kita ingat, ya. Saya sering mendengar kalau ada orang berdoa makan, pasti doanya itu umum bilang Tuhan berkatilah janda-janda dan yatim piatu. Kenapa duda-duda enggak didoain ya saudara? Saya kadang berpikir saudara, kenapa hanya janda yang didoain? Enggak adil dong, ya. Loh ya saya ngomong realita enggak saudara? Harusnya kan kita berdoa ya Tuhan berkatilah janda-janda dan duda-duda. Tapi kenapa dudanya dilupain saudara? Ada apa dengan duda? Kenapa enggak didoain? Ya. Nah itu juga orang yang lemah. Para janda, yatim piatu, ya itu yang lemah. Sekarang jari kelingking. Jari kelingking ini adalah jari yang paling kecil. Nah, saudara baru mengingat diri kita. Anggaplah kita yang paling kecil. Dan Bapa Yahweh itu besar, dia segala-galanya. Jadi kita bisa berdoa yang terakhir untuk diri kita. Jangan yang pertama untuk kita. Selalu aku. Bolehlah aku. Tapi tempatkan di yang paling akhir. Melalui filosofi 5 jari ini,
saudara sudah punya bahan untuk berdoa. Bahkan kalau saudara mampu mengembangkan, seharian pikiran saudara akan terus konsentrasi kepada Tuhan. Tidak akan ada kesempatan untuk setan menyusup masuk di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita berada di daerah yang berbahaya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang, misalnya dukun yang hendak menyerang kita, atau orang yang hendak menyantet kita, tapi selama pikiran kita terus konsentrasi mengucap syukur dan berdoa, saya yakin tidak akan bisa tembus, saudara. Ya, nah oleh karena itulah, maka melalui firman Tuhan, renungan pagi hari ini, kita bisa mengucap syukur, kita bisa berdoa. Jadi tidak ada lagi alasan yang berkata, aku gak bisa ngomong. Loh kok aneh, gak bisa ngomong padahal cerewetnya luar biasa. Kan aneh saudara-saudara. Saya sering loh, kalau nyuruh orang, kamu berdoa, jangan saya gak bisa ngomong. Tapi kenapa kalau sama orang cerewetnya gak karu-karuan? Ngomong terus, bahkan dari pagi bisa sampai malam, tidur saja bisa ngomelin orang. Ya. Nah ini kan sesuatu yang mustahil, saudara. Kenapa? Karena selama ini kita berpikir yang namanya doa itu harus dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang tersusun rapi. Saya katakan doa tidak harus dengan kata-kata yang indah. Kemarin ada orang yang WhatsApp saya, sehingga saya bikin materi ini, saudara. Orang bertanya, bagaimana saya bisa berdoa mengucap syukur? Apa yang perlu saya syukuri? Loh, kok apa yang perlu saya syukuri? Banyak kita bisa syukuri. Banyak kita bisa doakan. Nah, pagi hari ini melalui renungan kita, saya percaya kita tidak lagi tidak bisa berdoa. Tidak lagi kita berkata, aku enggak bisa ngomong. Karena kita berbicara kepada Tuhan sama seperti kita berbicara dengan sesama kita. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan kita ini mempelai wanitanya. Kita bisa berdialog dengan dia setiap waktu. Kan orang yang pacaran itu kan senangnya ngomong, saudara. Iya toh? SMS saja tidak puas. Apalagi zaman dulu pakai surat, itu baru nyampe nanti 3-4 hari kemudian. Sekarang SMS detik yang sama bisa nyampe. Itu orang pacaran senangnya berkomunikasi, berdialog. Nah pertanyaannya, kita ini mempelai Hamasia, tapi kok gak bisa ngomong sama sang mempelai? Jangan-jangan kita bisu kali, gak bisa bicara, saudara. Tapi biarlah melalui materi yang saya sampaikan ini, kita akan bisa lebih mengembangkan lagi ucapan-ucapan syukur kita, doa-doa kita kepada Bapa Yahweh, dan bikin dia sukacita. Sukses besar untuk saudara, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.